Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Rahman, CGP Angkatan 6 Kabupaten Sukabumi. Di video ini, saya akan memberikan penjelasan terkait dengan aksi nyata pada modul 3.1. Kasus yang saya ambil adalah kasus yang sebenarnya terjadi di kelas saya. Sebut saja ada siswa yang bernama Mary. Siswa tersebut memiliki keterbatasan fisik, yaitu mengalami bibir sumbing. Dengan kondisi tersebut, siswa itu tidak dapat berbicara dengan jelas. Dengan kondisi fisik yang kekurangan, Mary merasa kurang percaya diri dan dia bersifat tertutup dan mengambil dan tidak mengambil bagian dari beberapa diskusi yang diadakan di kelas, dan bahkan beberapa waktu terakhir dia jarang masuk ke sekolah dikarenakan ternyata dia mengalami pembulian. Teman-temannya ada yang mengejeknya sehingga dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri untuk berhubungan dengan temannya. Karena ketidakhadiran dia di kelas, maka beberapa guru memberikan nilai yang kecil untuk Mary, dan bahkan ada yang memang tidak mau memberikan nilai dikarenakan Mary tidak mengikuti ujian. Dengan kasus ini, maka saya sebagai wali kelasnya harus bisa mengambil keputusan terbaik untuk Mary. Bagaimana Mary itu bisa mengubah perilakunya, kepercayaan dirinya, dan bisa bergabung kembali di kelas dan bisa mengikuti pembelajaran sebagaimana mestinya. Keputusan yang diambil adalah yang pertama, saya akan memanggil siswa yang bersangkutan, kemudian melaksanakan bimbingan konseling dengan tujuan agar Mary bisa meningkat tingkat kepercayaan dirinya. Kemudian langkah berikutnya adalah memindahkan posisi duduknya yang tadinya di belakang, dia diposisikan di paling depan, dan agar lebih nyaman lagi dia diposisikan bersama dengan teman dekatnya. Kemudian tentunya saya harus berkomunikasi dengan orang tuanya agar dapat mendukung upaya yang telah dilaksanakan oleh sekolah. Kemudian memberikan ruang baginya untuk bereksplorasi dengan cara lain, bukan hanya dengan lisan. Dan terakhir tentunya mengajak teman-temannya untuk mendukung keberadaan dia di kelas sehingga dia merasa nyaman dan kepercayaan dirinya meningkat. Prinsip yang digunakan dalam pengambilan keputusan ini adalah berpikir berbasis rasa empati. Kemudian saya menggunakan 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut? Yaitu ada paradigma dilema etika, keadilan versus rasa kasihan, di mana seharusnya siswa yang tidak hadir itu mendapatkan nilai buruk, tapi kemudian itu ketidakhadiran dia itu bukan karena dia malas, tapi kemudian karena keterbatasan fisik yang dia alami. Kemudian siapa yang terlibat dalam situasi tersebut? Tentunya siswa, yaitu Mary dan teman-temannya, kemudian guru mapel dan guru wali kelas, beserta dengan orang tua dari Mary. Kemudian apa fakta yang relevan dengan situasi tersebut? Nilai Mary rendah dikarenakan dia jarang masuk sekolah. Kemudian fakta berikutnya, kondisi Mary yang kurang percaya diri sehingga dia tidak mau sekolah. Dan fakta berikutnya adalah teman-teman Mary kurang memberikan dukungan terhadap Mary. Kemudian saya melakukan langkah-langkah pengujian benar salah pada situasi tersebut. Yang pertama, apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut? Tentunya tidak. Kemudian melakukan uji legal, apakah ada pelanggaran dari peraturan sekolah? Ada, namun sebenarnya itu dikarenakan bukan tindakan negatif yang berasal dari rasa malas, tapi kemudian itu dikarenakan kondisi fisik yang belum bisa diterima oleh teman-temannya dan Mary juga.
Kemudian uji regulasi, apakah bagaimana berdasarkan perasaan dan intuisi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi ini? Tentunya ada. Kemudian uji intuisi, apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di halaman depan koran? Apakah Anda merasa nyaman? Tentunya tidak akan nyaman. Kemudian kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola dalam situasi ini? Nah, kepala sekolah dalam hal ini sebagai pimpinan atau idola pasti memberikan keputusan yang sama, yaitu memberikan bimbingan konseling terhadap Mary. Kemudian langkah berikutnya adalah jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Tadi telah dijelaskan bahwa situasinya adalah keadilan versus rasa kasihan. Kemudian dari prinsip penyelesaian dilema, prinsip mana yang akan dipakai? Prinsipnya adalah prinsip berpikir berbasis empati. Kemudian, apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan investigasi opsi trilema? Nah, di sini bahwa guru harus berperan aktif, memberikan contoh kepada murid bagaimana bersikap terhadap orang yang disabilitas atau memiliki keterbatasan fisik. Kemudian yang kedelapan, apa keputusan yang akan diambil? Yaitu tadi setelah saya jelaskan di awal bahwa saya akan berkomunikasi, kemudian memberikan bimbingan konseling agar kepercayaan diri dari siswa tersebut meningkat, kemudian memindahkan posisi duduk ke arah depan agar lebih mudah untuk dikondisikan, kemudian berkomunikasi dengan orang tua agar orang tua bisa bekerjasama dengan pihak sekolah dalam penyelesaian masalah ini. Kemudian tentunya teman-temannya harus ikut bekerjasama mensukseskan langkah upaya dari wali kelas. Kemudian langkah terakhir adalah refleksi. Nah, ini telah diambil keputusannya dan telah dilihat hasilnya bahwa keputusan ini sudah tepat dan memiliki efektivitas yang cukup efektif. Untuk apa yang akan saya lakukan di masa yang akan datang setelah saya mempelajari modul 3.1, tentunya saya akan terus berlatih untuk pengambilan keputusan ini dengan menggunakan 9 uji dan 9 langkah uji dan pengambilan keputusan. Kemudian melakukan diskusi terus-menerus dengan pimpinan sekolah, melakukan kolaborasi dengan komunitas, dan tentunya saya harus memperbanyak referensi terkait dengan pengambilan keputusan ini. Dan hal ini adalah suasana pembelajaran yang kondusif setelah diambilnya keputusan bahwa Mary harus tetap sekolah, teman-temannya harus mendukung, dan Mary berada di posisi paling depan dalam tempat duduknya, dan tempat duduknya itu diposisikan berkelompok. Kemudian ketika presentasi, Mary dan kawan-kawan itu maju bersama. Dengan demikian, Mary lambat laun step demi step dia akan